Pencemaran udara di dalam ruang merupakan salah satu fenomena lingkungan yang membahayakan kesehatan manusia. Salah satunya yang dapat disebabkan adalah dari lingkungan basement yang menyebabkan polusi, emisi gas buang kendaraan yang dihasilkan saat kendaraan masuk ke dalam basement. Pusat perbelanjaan yang memiliki parkiran basement dapat mengganggu indeks kenyamanan melalui kualitas udara yang tercemar. Karbon monoksida merupakan zat pencemar yang umumnya banyak terpapar di area parkir basement akibat dari aktivitas keluar masuknya kendaraan bermotor. Menurut Eda et al., zat pencemar ini berupa gas yang berasal dari ruangan pembakaran mesin yang kurang sempurna. Selain itu, menurut Adrian dan Arifin, gas ini termasuk ke dalam kategori berbahaya dan sulit dideteksi secara langsung karena sifatnya yang transparan, tidak memiliki rasa serta tidak berbau. Pada prinsip Indonesia hanya terdapat dua area parkir, yaitu area basement dan hall in sisi selatan. Terutama pada area basement diisi oleh kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang terbesar polusi udara. Menurut et al. 2015, kendaraan bermotor merupakan salah satu polusi pencemaran terbesar yang mengakibatkan pencemaran kualitas udara. ASER fokus menyoroti emisi karbon yang menjadi salah satu fokus pada desain sebuah tempat parkir indoor. Organisasi ini merekomendasikan 9 ppm maksimum selama 8 jam dan 100 sampai 200 ppm untuk jangka waktu yang sangat singkat. Pada umumnya, kontrol ini dari gas ini adalah menggunakan suplai udara luar, exhaust fan, blower, serta ducting. Namun, desain dari tempat parkir terkadang harus menyesuaikan ruangan yang ada sehingga tidak dapat dengan mudah kita analisis berdasarkan pengalaman yang sebelumnya karena data-data yang mungkin berbeda. Terima kasih. Untuk melakukan hal tersebut, kini telah berkembang suatu metode yang sangat powerful untuk menganalisa suatu ruangan dan model dan konfigurasi seperti apapun menggunakan metode komputasi dengan komputer yang dikenal juga dengan istilah Computational Fluid Dynamics atau biasa yang disebut CFD. Metode ini cukup terkenal karena kapabilitasnya yang tidak hanya mampu memprediksi aliran udara, namun dapat juga menghitung kecepatan udara, temperatur, bahkan hingga konsentrasi gas-gas tertentu pada setiap titik secara 3 dimensi. Berdasarkan hasil simulasi di atas, kita dapat memprediksi daerah mana saja yang memiliki kecepatan angin yang tinggi, daerah dead zone, serta meramalkan konsentrasi dari gas-gas yang ada dalam ruangan tersebut. Terlebih lagi, kita dapat dengan sangat mudah memindahkan lokasi blower, exhaust, ducting, dan lain-lain dengan bantuan komputer dan memprediksi hasil dari perubahan konfigurasi tersebut. Terima kasih. Profil kecepatan aliran udara dalam ruang menunjukkan hasil bahwa hampir semua ruangan mendapatkan rentang aliran udara konstan sesuai SNI 0362/2001 minimal 0,25 menit per second maupun teori yang dikemukakan Liz Meyer 0,25 sampai 1,5 menit per second. Ruang 5 adalah salah satu ruang yang tidak memenuhi standar dan teori tersebut. Jika ditinjau dari presentasi persebaran aliran udara yang nyaman dalam ruang, terdapat 4 ruang yang berada di bawah presentasi minimum, yaitu ruang 2, 3, 5, dan 8. Dari ketiga analisis tersebut, secara garis besar dapat dilihat bahwa bangunan rumah historik sudah memiliki kinerja penghawaan alami yang relatif baik. Hal ini juga dapat dilihat dari visual hasil simulasi menggunakan CFD pada gambar 5 dan 8. Pola aliran udara dapat menyeberang dari satu sisi bangunan ke sisi lainnya. Walaupun sudah menunjukkan hasil yang relatif baik, rumah historik tetap perlu dilakukan perbaikan pada fase pada sisi timur dengan menambah luas pada bangunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasio luas bukan terhadap luas pasar yang ideal menurut CENUS DKK
2016, yaitu 20%. Selain itu memperluas bukaan pada sisi ini juga untuk meningkatkan kinerja aliran udara pada ruang 3 dan ruang 2. Sekian dan terima kasih.